Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Priyatno. Saya dari Prodi PAI kelas 2A. Saya tinggal di Kalitengah, RT 2 RW 4, Kecamatan Gombong. Saya anak terakhir dari 3 bersaudara. Saya tinggal bersama orang tua dan kakak saya yang pertama. Saat ini saya berada di rumah, tepatnya di kamar, dengan suasana hening karena di rumah sendiri. Kegiatan saya selama ini yaitu mengaji dan kuliah. Ini saya akan mengulas sebuah artikel. Artikel ini berjudul Keteladanan Kedisiplinan Guru PAI dalam Meningkatkan Prestasi Siswa. Ditulis oleh Aminatun Habibah. Artikel ini sangat menarik untuk saya bahas karena kedisiplinan guru PAI adalah perilaku ketaatan guru terhadap suatu peraturan atau hukum yang berlaku di sekolah, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan dapat pula meningkatkan hasil yang maksimal. Guru yang disiplin akan menjadi contoh untuk siswa agar dapat membentuk sikap, perilaku, dan tata kehidupan menuju kesuksesan siswa baik dalam belajar maupun kelak ketika mendapat pekerjaan. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kedisiplinan guru. Yang kedua, untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedisiplinan guru PAI terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedisiplinan guru. 2. Bagaimana prestasi belajar siswa. 3. Bagaimana pengaruh kedisiplinan guru PAI terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya, metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif disertakan dengan teknik pengumpulan data, juga seperti melakukan observasi, wawancara, pengamatan langsung, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang pertama, kedisiplinan guru. Disiplin bisa disebut dengan istilah istiqomah. Dalam Islam, istiqomah merupakan kunci sukses untuk menjalani kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan, ketertiban, dan kepatuhan pada peraturan-peraturan yang ada. Dengan disiplin, seseorang guru akan selalu belajar dengan pola-pola yang konsisten. Disiplin yang hidup dan aktif dengan didasari oleh pemahaman dan keikhlasan sebagai perwujudan kerja yang baik. Sikap disiplin dapat mendorong siswa untuk melakukan hal-hal yang benar, mempraktikkan hal-hal positif, dan menjauhi hal-hal negatif. Macam-macam disiplin. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, disiplin sikap. Yang ketiga, disiplin dalam beribadah. Yang keempat, menegakkan aturan, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Yang pertama, faktor eksternal, faktor kesadaran dan pengaruh pola pikir, dan faktor internal. Selanjutnya, yang kedua adalah prestasi belajar siswa. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas belajar. Prestasi belajar tercapai jika target yang diinginkan dapat diperoleh dengan usaha
yang terukur melalui proses belajar. Sedangkan pencapaiannya dapat dilihat dari jumlah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dikuasainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, faktor orang tua. Yang kedua, faktor motivasi. Yang ketiga, gaya hidup, gaya belajar. Yang keempat, lingkungan belajar, bakat dan minat, strategi belajar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat prestasi belajar. Ada dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Faktor eksternal yaitu lingkungan sosial, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Di sini guru juga sangat berperan penting terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh kedisiplinan guru PAI terhadap prestasi belajar siswa. Disiplin merupakan kesadaran diri yang muncul dari batin terdalam untuk mengikuti, mentaati peraturan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu lingkungan tertentu. Guru sebagai teladan harus dapat memberi contoh dalam penegakan disiplin terhadap siswanya. Ciri dari suatu pelajaran yang berhasil salah satunya dapat dilihat dari keadaan belajar siswa. Minat dan perhatian siswa terhadap pembelajarannya tergantung pada kesiapan dan kemampuan guru. Kedisiplinan guru dalam kelas sangat penting untuk diciptakan. Apabila siswa tertib dalam kelas kondusif, maka pembelajaran akan berjalan lancar dan mencapai hasil belajar yang baik. Jadi kesimpulan artikel ini yaitu kedisiplinan diri, kedisiplinan waktu, tata tertib sekolah, dan ketertiban belajar perlu ditanamkan dan dikembangkan oleh guru kepada siswa, karena hal tersebut menjadi faktor yang memungkinkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Jadi secara teori sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai siswa. Dengan disiplin, setiap pelajaran akan dilakukan secara efektif dan efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan itu mempunyai dampak dan pengaruh. Sedangkan dikatakan dengan efisien apabila hal maksimal dapat dicapai dengan usaha. Berdisiplin berarti berusaha untuk mentaati segala ketentuan dalam prestasi belajar dengan baik dan dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal. Jadi pandangan saya terhadap artikel ini yaitu artikel ini sangat penting untuk dipelajari oleh seseorang. Sebagai guru harus bisa disiplin dalam bekerja agar siswa bisa mencontoh perilaku guru yang baik, karena guru itu digugu dan ditiru. Demikian ulasan artikel yang saya sampaikan. Bila banyak kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.